anak-anak Ibu. Jumpa lagi sama Ibu, kelas 11 IPS. Jumpa sama Ibu masih di pelajaran sejarah, yaitu pelajaran sejarah peminatan. Kamu sudah lihat di PowerPoint, sudah jelas apa yang akan kita bahas di pertemuan ini. Pembahasan kita adalah tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Sebenarnya di kelas 1 semester 2 kalian telah membahas ini, yaitu tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Bedanya sama pertemuan ini atau di judul ini, dulu itu semua kita bahas, baik itu yang bersifat maritim maupun yang tidak. Tetapi pada pertemuan ini kita akan membahas yang mana-mana saja sih kerajaan Hindu-Buddha yang bagian dari maritim atau dekat dengan jalur perairan. Oke, sebelum kita masuk ke topik akan kita bahas, kita melihat dulu apa sih arti maritim itu, supaya kita tahu membedakannya. Oke, di slide kamu dapat lihat pengertian budaya maritim. Dalam bahasa Latin dikenal sebagai maritimus atau mare yang artinya laut. Sedangkan dalam bahasa Oxford atau Inggris dikenal sebagai connecting to sea or ship atau near the sea yang artinya laut atau dekat dengan laut. Dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maritim ini dikenal dengan berkenaan dengan laut, pelayaran, dan perdagangan di laut. Di mana budaya maritim di Indonesia sudah dikenal sejak zaman praaksara. Dapat dilihat dari kemampuan atau dapat kita lihat manusia purba yang saat kita pelajari di kelas 1 itu hidup dekat dengan air. Kenapa dekat dengan air? Supaya lebih mudah mendapatkan makanan. Dari sana kita tahu bahwa dari dulu nenek-nenek moyang kita, orang-orang terdahulu kita sudah mengenal yang namanya berlayar, walaupun berlayarnya bukan semodern yang sekarang. Mereka cuman menggunakan rakit atau bambu yang disusun atau pohon pisang. Oke? Bukti ini dapat dilihat atau dapat ditemui di Pulau K atau di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Ada juga ditemukan bukti sejarahnya itu di tembok-tembok atau di relief Candi Borobudur. Kamu perhatikan ini. Ini adalah gambar-gambar yang difoto yang berada pada relief Candi Borobudur. Oke. Baru ini gambar yang kemudian kamu perhatikan gambar 2, gambar 3 yang tadi, yang ini adalah gambar 1, sedangkan gambar 2 dan gambar 3 ini menunjukkan bagaimana orang-orang Maluku atau orang-orang yang tinggal di Pulau K sudah mengenal yang namanya berlayar, tapi masih sangat sederhana. Kamu perhatikan ya, Nak. Ini sudah Ibu perbesar. Oke. Selanjutnya kita masuk judul kecil selanjutnya, itu terbentuknya perdagangan internasional pada zaman kuno. Kamu lihat ini ada peta jalur perdagangan pada zaman kuno. Kenapa sih Indonesia sering terjadi interaksi? Karena Indonesia itu adalah negara kepulauan dan negara yang diapit oleh 2 samudra, sehingga laut ini yang menghubungkan, atau dari laut inilah orang-orang Cina, orang-orang India, orang-orang Persia, dari laut inilah terjadi hubungan. Kamu lihat, yang pertama kali kalau kita belajar tentang Hindu-Buddha, berarti kita akan belajar hubungan Indonesia dengan India dan Tiongkok. Di mana kita ketahui agama Hindu berasal dari India, sedangkan agama Buddha berasal dari
Tiongkok atau yang dikenal dengan China. Kamu perhatikan, Jawa, Sumatera itu adalah titik masuknya agama Hindu dan Buddha. Kenapa? Kalau dilihat dari garisnya, Cina itu berada di atas pulau Sumatera dan India berada di sebelah barat daya Sumatera. Oke? Selanjutnya, kamu lihat ini juga proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Perhatikan, ini adalah peta jalur perdagangan laut di Asia Tenggara. Kamu perhatikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke judul kecil selanjutnya, itu proses masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ini sebenarnya tidak Ibu jelaskan kembali, kalian sudah mengerti. Kenapa? Karena kita di semester 2 kelas 1 sudah membahas ini juga. Bagaimana ada 4 teori yang mendukung proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh Simmons. Dia berkata bahwa orang-orang kesatria atau orang-orang prajurit yang pernah kalah dalam perang, mereka mencari daerah yang aman untuk mendirikan atau untuk persembunyian orang mereka dari musuhnya. Sedangkan yang kedua ada teori Waisya. Ini didukung oleh si N.J. Krom. Di teori Waisya ini dinyatakan bahwa para pedaganglah yang membawa atau yang menyebarkan agama Hindu. Mereka lah yang berperan besar dalam penyebaran agama Hindu. Yang selanjutnya ada teori Brahmana. Ini didukung oleh si Van Leur dan si Boch. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh kaum pendeta ke Nusantara. Baru yang terakhir ada teori arus balik. Teori ini mengatakan bahwa orang-orang Nusantara lah yang pergi belajar ke daerah asal agama Hindu dan Buddha. Setelah mereka mendapat ilmu dan mereka merasa cukup, mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Jadi arus balik itu harus pergi dan kembali lagi ke Indonesia. Oke, di situ bisa dipahami. Tetapi sebenarnya kalau teori ini banyak ditentang oleh para ahli sejarah. Kenapa? Teori kesatria, kalau kita pelajari dalam kasta-kasta India, orang-orang kesatria tidak mempunyai kemampuan untuk belajar tentang kitab-kitab agama Hindu atau agama Buddha. Cuman orang-orang Brahmana lah yang bisa mengerti dan paham tentang kitab tersebut. Apalagi lah kita lihat lagi teori Waisya, pedagang. Tidak mungkin sekali. Kalau ke teori Brahmana, dikatakan di teori Brahmana, orang pendeta yang datang ke Indonesia menyebarkan ini juga tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena tidak mungkin orang-orang Brahmana atau orang pendeta yang notabene tinggal di kerajaan atau dilindungi oleh raja itu bisa meninggalkan kerajaan. Orang-orang Brahmana ini itu tidak boleh keluar dari kerajaan, dijaga ketat. Baru teori arus balik. Inilah yang sangat mendukung bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh teori arus balik. Walaupun sebenarnya tidak sembarang orang yang bisa mempelajari kitab-kitab, baik itu Tripitaka dan lain-lain. Tidak semua atau tidak sembarangan orang yang bisa mempelajarinya. Tetapi mungkin orang-orang Indonesia dimungkinkan datang ke India, mereka sungguh-sungguh sehingga orang-orang Brahmana mengajarkan agama Hindu ke orang-orang Indonesia yang datang belajar ke India, seperti itu. Oke, kita lihat ini selanjutnya kita akan membahas yang mana-mana aja sih kerajaan Hindu Buddha yang termasuk pada kerajaan yang bercorak maritim
atau dekat dengan pantai atau yang dekat dengan perairan seperti sungai. Yang pertama itu Kerajaan Kutai yang didirikan pada kurang lebih 400 tahun Masehi. Coraknya corak beragama Hindu. Wilayahnya itu di Kalimantan Timur dekat Sungai Mahakam. Peninggalan kerajaan ini adalah ada prasasti Yupa yang ditemukan 7 Yupa yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan tulisan Pahlawa. Ini ada peta letaknya Kerajaan Kutai dan ada di sana gambar salah satu Yupa yang ditemukan di dekat Sungai Mahakam. Oke. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama kali yang berdiri di Indonesia setelah berkembangnya pengaruh dari India. Hal ini seperti yang Ibu katakan berdasarkan prasasti Yupa yang sudah ditemukan 400 Masehi. Sejak tahun 400 Masehi di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kamu perhatikan ada di situ silsilah keluarga Kerajaan Kutai. Yang mendirikan Kerajaan Kutai adalah namanya Raja Kudungga. Raja Kudungga ini mempunyai seorang anak dan nantinya si anaknya si Kudungga inilah yang meneruskan memimpin Kerajaan Kutai, yaitu Asmawarman, yang kemudian diteruskan oleh anaknya si Asmawarman yang bernama Mulawarman. Oke, kamu perhatikan sumber atau dari mana sih diketahui Kerajaan Kutai itu pernah ada. Itu sudah Ibu katakan itu dari prasasti Yupa yang ditemukan pada abad keempat. Ada beberapa ahli dalam menginterpretasikan atau interpretasi itu apa ya namanya, interpretasi. Ibu lupa, kamu cari sendiri. Itu sejarah tentang Kerajaan Kutai, yang dimana dalam batu atau Yupa tersebut atau prasasti tersebut itu menceritakan tentang Raja Mulawarman yang sangat berjaya membawa Kerajaan Kutai pada masa keemasannya atau masa kejayaannya. Oke, selanjutnya kondisi sosial budaya. Bila dilihat dari letak kerajaan yang berada di dekat sungai, maka diperkirakan masyarakat Kutai itu hidup dari bercocok tanam dan juga beternak. Selain itu juga sebenarnya orang Kerajaan Kutai ini juga sebagai lintas perdagangan. Kenapa lintas perdagangan? Karena mereka dekat dengan sungai. Sungai Mahakam ini adalah salah satu sungai yang paling besar di Kalimantan. Baru selanjutnya ada keruntuhan, sebab-sebab runtuhnya Kerajaan Kutai atau berakhirnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma dia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara pada abad ke-13. Kamu dapat baca. Selain ini juga sebenarnya keruntuhan Kerajaan Kutai itu disebabkan oleh terpotongnya jalur lintas perdagangan internasional atau dialihkannya dari kerajaan yang awalnya ke Kerajaan Kutai, lintas perdagangan internasional antara India dengan Nusantara itu dipotong atau diambil alih oleh Kerajaan Sriwijaya. Karena kita ketahui terakhir-terakhir ini, abad-abad terakhir ini, Kerajaan Sriwijaya lah yang sangat berkuasa, bahkan sampai ke Johor Malaysia, Pahang Malaysia itu di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Sampai di sini untuk pembahasan pertemuan ini. Mungkin minggu depan kita akan membahas tentang Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sriwijaya yang sangat besar, bahkan sangat luas sampai sebagian dari Asia merupakan
pengaruh dari Sriwijaya. Cukup sekian yang Ibu jelaskan. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih menyangkut di kepala kalian atau di pikiran kalian atau kurang puas, bisa tanyakan Ibu, baik itu nanti melalui WA pribadi ataupun media sosial yang lain. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Semoga pandemi corona yang menimpa kita 4 bulan terakhir ini cepat berlalu, biar kita bisa tatap muka dan pembelajaran kita semakin efektif. Sampai di sini. See you. Goodbye. Dah. Oke, selesai.